Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Ibu Iva Fitria SPD, dalam pembelajaran jarak jauh Matematika SMP kelas 9, semester ganjil bab 2 persamaan dan fungsi kuadrat. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Adapun kompetensi dasar yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah 3.3 menjelaskan fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel persamaan dan grafik. 4.3 menyajikan fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel persamaan dan grafik. Indikatornya adalah mensketsa grafik fungsi kuadrat atau P4. Tujuan pembelajarannya agar siswa dapat menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat. Model pembelajarannya adalah project-based learning. Pendekatan saintifik yang pertama yaitu mengamati. Siswa mengamati gambar air mancur, lintasan roller coaster, jembatan yang merupakan contoh-contoh dari grafik fungsi kuadrat di dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah contoh gambar air mancurnya. Kemudian ini gambar lintasan roller coaster, dan yang ini adalah gambar sebuah jembatan. Pendekatan saintifik menanya, setelah mengamati gambar, siswa menanya mengapa kita harus memahami langkah-langkah menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat. Pendekatan saintifik mengumpulkan data. Sebelum menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat, siswa mengumpulkan data sifat-sifat dari grafik fungsi kuadrat. Sifat yang pertama, jika diketahui fungsi fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, a-nya lebih dari 0, parabola terbuka ke atas. D-nya atau diskriminannya sama dengan b kuadrat min 4ac lebih dari 0, parabola memotong sumbu x di 2 titik, maka gambar parabolanya seperti ini. Sifat yang kedua, jika a-nya lebih dari 0, parabola terbuka ke atas. D-nya sama dengan 0, parabola menyinggung sumbu x di 1 titik. Gambar parabolanya seperti ini. Fungsi yang ketiga, jika a-nya lebih dari 0, parabola terbuka ke atas, d-nya kurang dari 0, parabola tidak memotong maupun menyinggung sumbu x, maka gambar parabolanya seperti ini. Sifat yang keempat, jika a-nya kurang dari 0, parabola terbuka ke bawah, d-nya lebih dari 0, parabola memotong sumbu x di 2 titik, maka gambar parabolanya seperti ini. Sifat yang kelima, jika a-nya kurang dari 0, parabola terbuka ke bawah, diskriminannya sama dengan 0, parabola menyinggung sumbu x di 1 titik, maka gambar parabolanya seperti ini. Sifat yang terakhir, jika a-nya kurang dari 0, maka parabola terbuka ke bawah. D-nya kurang dari 0, parabola tidak memotong maupun menyinggung sumbu x, maka gambar parabolanya seperti ini. Pendekatan saintifik menalar. Setelah memahami sifat-sifat grafik fungsi kuadrat, siswa menalar langkah-langkah menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat. Contoh soal yang pertama, sketsalah grafik fx sama dengan x kuadrat min 6x tambah 10. Diketahui, a-nya sama dengan 1, b-nya sama dengan min 6, dan c-nya sama dengan 10. Ditanyakan bagaimana sketsa grafiknya. Penyelesaiannya, langkah yang pertama, karena a-nya sama dengan 1, artinya lebih dari 0, maka grafik parabola terbuka ke atas. Langkah yang kedua, perpotongan grafik terhadap sumbu x, dihitung bahwa rumusnya b sama dengan b kuadrat min 4ac sama dengan min 6 kuadrat min 4 dikalikan 1 dikalikan 10. Dapatkan hasil d-nya sama dengan 36 dikurangi 40 sama dengan min 4, artinya kurang dari 0. Sehingga grafiknya tidak memotong atau menyinggung sumbu x. Langkah yang ketiga, potongan grafik terhadap sumbu y. Dihitung bahwa rumusnya
Y0 sama dengan F0 sama dengan 0 kuadrat min 6 kali 0 tambah 10. Hasilnya sama dengan 10, yaitu pada titik 0,10. Langkah yang keempat, sumbu simetri dan nilai optimum fungsi. Rumusnya adalah X sama dengan min B per 2A sama dengan min 6 per 2 dikalikan 1 sama dengan 3. Lalu nilai optimumnya Y sama dengan min D per 4A sama dengan min B kuadrat min 4AC per 4A sama dengan min 6 kuadrat min 4 dikalikan 1 dikalikan 10 dibagi 4 dikalikan 1 sama dengan min 4 per 4 sama dengan 1. Dapatkan hasil titik minimumnya 3,1. Langkah yang terakhir, kita sketsa grafiknya. Kita gambar titik pusatnya 0,0, kemudian sumbu X dan sumbu Y-nya. Kemudian kita gambar titik potong terhadap sumbu Y-nya, yaitu 0,10. Kita gambar titik puncaknya, yaitu 3,1. Lalu, didapatkan hasil sketsa grafiknya seperti ini. Pendekatan saintifik mengomunikasikan. Siswa harus mempresentasikan hasil proyeknya dalam menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat. Diberikan contoh latihan seperti ini. Sketsalah grafik fx sama dengan min x kuadrat tambah 2x tambah 3. Diketahui A-nya sama dengan min 1, B-nya sama dengan 2, dan C-nya sama dengan 3. Ditanyakannya bagaimana sketsa grafiknya? Penyelesaian. Langkah yang pertama, karena A-nya sama dengan min 1, artinya kurang dari 0, maka grafik parabolanya terbuka ke bawah. Langkah yang kedua, perpotongan grafik terhadap sumbu X dihitung bahwa diskriminannya sama dengan B kuadrat min 4AC sama dengan 2 kuadrat min 4 dikalikan min 1 dikalikan 3. Didapatkan hasil diskriminannya sama dengan 16, artinya lebih dari 0. Sehingga grafiknya memotong sumbu X. Titik potongnya Y sama dengan 0, sehingga min X kuadrat tambah 2X tambah 3 sama dengan 0. Lalu kita kalikan min 1 agar mudah untuk memfaktorkannya. Menjadi X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0. Difaktorkan menjadi X tambah 1 dikalikan X min 3 sama dengan 0. Akar-akarnya adalah X tambah 1 sama dengan 0 dan X min 3 sama dengan 0. Didapatkan hasil X-nya sama dengan min 1 dan X-nya sama dengan 3. Sehingga ada dua titik potong yaitu min 1,0 dan 3,0. Langkah yang ketiga, kita cari perpotongan grafik terhadap sumbu Y. Dihitung bahwa rumusnya Y0 sama dengan F0 sama dengan min 0 kuadrat tambah 2 dikali 0 tambah 3 sama dengan 3, yaitu pada titik 0,3. Langkah yang keempat, sumbu simetri dan nilai optimum fungsi. Sumbu simetri rumusnya X sama dengan min B per 2A sama dengan min 2 per 2 kali min 1 sama dengan 1. Nilai optimumnya Y sama dengan min D per 4A sama dengan min B kuadrat min 4AC per 4A. Dapatkan hasil nilai optimumnya Y sama dengan min 2 kuadrat min 4 dikalikan min 1 dikalikan 3 dibagi 4 dikalikan min 1 sama dengan min 16 per min 4. Hasilnya sama dengan 4. Sehingga diperoleh titik maksimumnya 1,4. Langkah yang terakhir yaitu sketsa grafiknya. Gambar sumbu X, sumbu Y, dan titik pusat 0,0. Kemudian titik potong terhadap sumbu X yaitu min 1,0 dan 3,0. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y-nya yaitu 0,3. Kemudian titik puncaknya, titik maksimumnya 1,4. Dapatkan hasil gambarnya seperti ini. Bagaimana? Mudah bukan? Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like-nya, jangan lupa subscribe-nya, jangan lupa loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.